Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para sesepuh, bini sepuh, alim ulama, pengurus takmir masjid, dan segenap jamaah yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya, pada kesempatan malam hari ini kami mohon maaf, barangkali yang biasa hadir jatahnya adalah Ustadz Agus Ye. Karena beliau berhalangan, tadi jam 5:30 Ustadz Malik ketemu saya langsung meledok. Saya kira mau main ke rumah. Kan nanti habis mari ada acara enggak? Enggak ada, silakan kalau mau ke rumah. Enggak, mau saya suruh ke Al-Amin. Langsung didadak. Ya mudah-mudahan, karena yang namanya mendadak itu kenapa Pak? Kurang persiapan katanya. Seandainya Bapak Ibu tiba-tiba di jalan diajak teman tetangga, yuk kondangan, pripun? Kira-kira buatan persiapan bawa amplop dan uang. Ya mungkin nanti yang dimasukkan sekenanya ya. Atau mungkin ada 2 amplop, yang satu tadinya untuk acara lain, yang satu tidak persiapan malah kelupaan yang dimasukkan amplop yang besar. Jadi saya pernah punya cerita, teman saya itu habis ngisi seminar. Ya, jadi dari panitia itu nyuruh saya dapat amplop roto kandel nih. Kemudian disai, dan dilalah diajak kondangan sama temannya. Karena nggak persiapan, kemudian sak kenone dikasih amplop. Masya Allah ada 2 amplop, tapi tidak kepikiran ternyata yang dimasukkan itu amplop yang besar. Masya Allah, ternyata belum rezekinya ya. Jadi beliau tadinya ngisi seminar, barangkali isinya itu ya lumayan barangkali ya. Tapi ternyata qadarullah itu belum menjadi rizkinya. Itu cerita orang mendadak. Nah barangkali apa yang akan kami sampaikan nanti, apabila ada sesuatu yang baru, alhamdulillahirabbil alamin. Jika tidak ada, berarti anggap saja ini adalah mengulang, murojaah. Karena yang namanya ilmu itu tentunya memang harus diulang. Karena diulang saja kadang-kadang kita itu masih lupa ya. Apalagi yang tadinya tidak tahu sekarang juga lupa. Ya, itu. Makanya manusia itu memang perlu selalu diingatkan, selalu mengulang-ulang ilmu. Kemudian ketika ilmu itu sudah diketahui, kemudian beranjak ke berikutnya, yaitu mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, sore malam ya, kami bisa sowan di masjid yang penuh berkah ini insyaallah. Sudah cukup lama dahulu beberapa kali juga pernah menggantikan Ustadz Agus, tapi dulu kelihatannya kajiannya itu ba'da asar ya kalau nggak salah. Dulu masih ba'da asar, sudah cukup lama itu. Dan alhamdulillah malam hari ini kami juga bisa sowan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kami sampaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terlebih dahulu malam hari ini mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang kita terima ini sesungguhnya begitu banyak sehingga kita tidak mungkin untuk menghitung nikmat itu satu persatu. Dan salah satunya yaitu dengan kita bersyukur dengan mengucapkan biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sesungguhnya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah kalimat terapi. Kalimat yang membiasakan diri kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita diberikan kebaikan, setiap kita diberikan kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selama satu hari ini sudah berapa kali Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Pinten Bapak Ibu? 3 kali. Kalau sholatnya genap sampai isya minimal 17 kali. Karena setiap kita sholat, setiap rakaat kita pasti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi ditambah ketika kita menjalankan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, ya. Belum lagi ketika setiap aktivitas kita, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa-doa itu sebagian banyak kita usai melaksanakan kegiatan atau aktivitas itu, kemudian kita membaca ada kalimat tahmid di situ. Sejak kita bangun tidur, dari mata kita terpejam, kita membukakan mata, melihat langit-langit yang ada di kamar kita diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita mungkin beranjak ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi kita berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Berapa kali kita masuk keluar kamar mandi dalam sehari? 3 kali cukup? Mungkin lebih ya? Kemudian juga sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Berapa kali kita makan? 3 kali. Mungkin makan-makan yang kecil kadang-kadang tidak terhitung, atau bahkan mungkin sok lali, kata dia, sok lali. Tapi sesungguhnya ketika kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sehari itu paling tidak sudah puluhan, ya, tidak hanya belasan, sudah puluhan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu tentunya kenikmatan-kenikmatan itu kita syukuri dengan kita senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kemudian kita wujudkan, kita manifestasikan dengan kita berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk menjauhi larangannya. Dan salah satunya adalah dengan kita menghadiri majlis ilmu seperti pada kesempatan sore hari ini.
banyak orang yang mungkin mempunyai kesehatan, banyak mungkin orang yang mempunyai waktu luang, tetapi orang-orang kadang tidak mempunyai beras. Napa niku? Kober tur waras. Orang sehat itu banyak, tetapi yang kemudian beranjak. Orang punya waktu itu banyak, tapi kemudian yang kemudian memanfaatkan waktunya, mengkoberkan dirinya untuk mendatangi majelis ilmu itu sedikit. Nah, barangkali ini adalah termasuk orang-orang yang sudah melalui filter, disaring, termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lain, yang nanti insya Allah lebih fokus kepada kewajiban ketika kita mendapatkan undangan dari saudara kita, sahabat kita atau tetangga kita. Oleh karena itu kami bacakan yang diambil dari sebuah kitab, yaitu kitab Bulughul Maram, sebuah kitab karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama yang sungguh sangat cerdas sekali. Ketika kecilnya beliau itu ditakdirkan menjadi yatim piatu, tetapi begitu cerdas. Nah, di situ ada kata-kata Ibnu Hajar ini ada beberapa perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan Ibnu Hajar itu artinya kan anak batu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar seorang ulama yang dulunya itu belajar, kemudian agak sedikit mengalami kesusahan dalam menyerap ilmu. Kemudian dia hampir putus asa, pulang. Tetapi di jalan kemudian melihat ada gua, ya, karena hujan, kemudian dia ngendok di situ. Dia melihat ada tetesan air yang netes dari sedikit demi sedikit di atas batu. Kemudian lama-lama batu itu menjadi gerong ini kenapa? Berlubang, ya. Kemudian beliau berpikir, oh ternyata sekeras kebodohan seseorang itu lama-lama kalau ditelateni, insya Allah juga akan menjadi pintar. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini adalah kisah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi sebagian ulama lain yang insya Allah lebih rajih, lebih sahih, Ibnu Hajar ini karena beliau ini adalah keturunan dari seorang kakek yang mempunyai nama yaitu Hajar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Ibnu Hajar ini adalah seorang ulama yang lahir di daerah Syam, yaitu di daerah Askelon. Askelon itu kalau sekarang ada di Israel, ya. Jadi kalau dulu itu ada di Palestina, posisi sekarang kalau tidak salah itu ada di bawah kekuasaan Israel. Kalau dulu masih Syam, itu masih menyatu antara Palestina, kemudian Yordania, Syria, Lebanon. Nah, maka kemudian dinisbahkan nama tersebut menjadi Al-Asqalani. Ya, ini adalah nama daerah. Misalnya nama saya Hasan Al-Temanggumi. Ya. Misalnya sahabat saya ini Ustadz Malik Al-Pandeyani. Jadi nama daerah kemudian dinisbahkan. Sehingga untuk repot kalau aslinya Greges, Al-Gregesi.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit masuk ke kitab ini. Kita masuk dalam bab Kitabul Jami' tentang bab adab. Saya bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi ala muslimi sittun. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hak muslim kepada muslim lain itu ada 6. Akan tetapi barangkali akan ditemukan di hadis lain hak muslim terhadap muslim lain itu tidak hanya 6, bahkan lebih daripada itu. Cuman kemudian ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan kata-kata 6 ini untuk memudahkan mengingat. 1 titik 2 titik. Jadi akan mudah terekam pada kita ataupun saat itu pada sahabat. Seandainya Rasulullah mengatakan hak muslim terhadap muslim lain itu ada 100, ya. Bagaimana yang bayangkan, waduh, oke temen ya, gitu kan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan ada 6. Yang pertama adalah idza lakitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika saudaramu itu memanggil, mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Ketika kerabat saudaramu itu meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat dia. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Dan apabila saudaramu itu bersin kemudian memuji Allah, bertahmid, maka doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan ketika sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila meninggal maka antarkanlah sampai kuburan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang berbahagia, di antara hak muslim terhadap muslim lain dalam hadis ini ada 6 ini. Barangkali tidak bisa kami detailkan dari satu persatu. Akan tetapi insyaallah pada kesempatan sore hari ini kami akan sedikit mengambil, yaitu di hak yang kedua, yaitu memenuhi undangan, kewajiban memenuhi undangan sesama muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sebuah firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dana lakum ila tu'amin ghairu nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza tu'imtum fashtanshiru wala musta'nisina li hadisin inna dzalikum kana yu'din nabiyya falyastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Maksud dari firman Allah ini adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, tetapi Nabi malu untuk mengatakannya kepadamu. Dan Allah tidak malu menerangkan hal yang benar tersebut. Nah, jadi intinya dari ayat ini adalah ketika kita masuk, kita hadir ke rumah teman, saudara atau tetangga, sebaiknya adalah kita minta izin. Dan ketika sudah diberikan izin, kemudian kita bisa kemudian hadir ataupun masuk ke dalam rumah tersebut. Dan seyogyanya, sebaiknya
ketika kita bertamu itu tidak menunggu-nunggu, mengarep-arep kudu disuguhi. Ya. Seandainya misalnya kita bertamu ya, kemudian sudah masuk dalam ruangan, kemudian kok tercium bau harum dari dapur, misalnya bau gereh, bau napa mlih sing menyengat niku? Napa, Pak? Bau tengkleng, gori. Napa nggih? Ya, pokoknya yang ada menyengat baunya, kemudian kita seakan-akan wah, ini bariki mesti disuguhi. Nah, kita tidak seyogyanya untuk berharap seperti itu. Atau mungkin juga tetangga kita lagi punya gawe, kemudian kita husnudon, wah, mengko mesti diteri gitu ya. Karena ada satu kisah nyata ini, saya punya teman, saya tidak sebutkan namanya. Itu ada tetangganya yang punya gawe ya, katakan syukuran akikoh misalnya. Kemudian dia seakan-akan sudah ngarep-arep, dia bilang ke istrinya, "Bu, ora usah masak, ora usah tuku lawo, mengko sore arep diteri," gitu. Tiwas wis positive thinking, ternyata dintenteni tekan maghrib ora diterteri, tekan isya ora diterteri, padahal sak RT wis lotro kabeh. Masya Allah, ternyata keliwatan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh kemudian ngarep-arep sesuatu yang tidak pasti. Mendingan aluwung ya kita seperti biasa. Mungkin kalau mengurangi jumlah menunya atau masaknya dikurangi mungkin tidak mengapa. Tapi kemudian kalau kita ngendel seperti itu tidak diperkenankan. Kemudian ketika kita bertamu itu, seandainya kita sudah diberikan hidangan, minum sudah, snack sudah, makan sudah, selesai semuanya, seyogyanya kita segera untuk pamit pulang. Jadi kalau istilahnya itu ada SMP, sesudah makan pulang. Nah, ini adalah merupakan ajaran Islam. Tidak kemudian sudah disuguhi macam-macam isi ngarep-arep. Apa meneh iki? Ya kan? Nah, di situ banyak hikmah tentunya. Di antaranya barangkali nanti itu akan ada tamu lain yang hadir lagi. Nguman-ngumani liyane gitu ya. Apalagi mungkin kalau itu undangan kegiatan yang cukup besar, pastinya bergantian dengan yang lain. Atau mungkin waktunya sudah malam, tuan rumahnya sudah capek mau istirahat, tapi gandeng isi ajak ngobrol terus, ya nggak bisa istirahat. Ya mungkin tuan rumahnya itu monggo, ayo dilanjutkan lagi kita ngobrol, saya santai gitu. Mungkin di luarnya seperti itu, tapi di dalam hatinya kan mungkin ya mau istirahat dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika itu Nabi juga malu untuk kemudian ngusir sahabat. Sudah, sana pulang, sudah makan. Nabi tidak seperti itu. Cuman kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menfirmankan ayat ini agar menjadi perhatian pelajaran bagi umatnya. Oleh karena itu, ketika kita bertamu kemudian sudah cukup, dikasih suguhan, dikasih makan, minum, kita kemudian segera untuk kemudian pamit pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada dasarnya ketika kita diundang oleh saudara muslim kita, semua jenis undangan itu pada dasarnya adalah sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Ketika kita diundang oleh saudara kita, kita menghadirinya itu sunnah. Kita menghadirinya mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini secara umum, tapi nanti ada yang khusus. Ini secara umum seperti itu. Misalnya undangan RT, undangan RW, undangan kelurahan, undangan kecamatan, undangan kabupaten, undangan provinsi, undangan supitan, undangan akikoh, undangan syukuran
mobil baru, undangan syukuran motor baru, undangan syukuran rumah baru, undangan istri baru. Betul nggih? Nah, itu beda nanti ya, istri baru beda. Itu hakikatnya adalah sunnah muakkad. Tetapi ada undangan yang pada dasarnya jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan itu adalah wajib, adalah undangan walimah. Undangan apa? Walimah pernikahan, ya syukuran istri baru tadi ya. Karena apa? Berdasarkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada perintah yang jelas dan ada ancaman ketika kita tidak menghadirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hadirilah. Bahwa konsep dalam usul fikih itu yang namanya perintah, al-aslu fil amri lil wujub, bahwa aslinya perintah itu adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang wajib. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan syarrut ta'am ta'amul walimah. Nah, ini nanti perlu penjelasan. Bahwa sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Nah, nanti ada keterangannya ya. Yud'alaha al-aghniya'u wa yutrakul fuqara'u. Yaitu ketika yang diundang itu hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin diabaikan, tidak diundang. Kemudian di hadis terakhir, wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dan barang siapa yang meninggalkan undangan walimah itu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini ancaman ketika orang tidak datang kepada walimah. Kita kembali ke hadis ini, di awal dikatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah, bahwa sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Loh, kok bisa? Padahal makanan walimah itu seenak-enaknya makanan. Dia betul. Biasanya makanan yang paling enak itu di makanan walimah. Apalagi kalau orang desa, Indonesia kayak saya ini orang desa, wong desa. Dulu itu kalau ada orang punya gawe senenge ra karuan, ya. Bakale mam, ngoten niku. Nek saniki maem geden. Padha mboten teng kota. Ya. Jadi yang ditunggu-tunggu makan enak itu ya makanan ketika ada walimah. Karena di situ pasti akan ada makanan-makanan yang enak. Minimal ya telur ya. Biasanya ayam, daging sapi, minimal telur. Telur puyuh ya, telur puyuh campur kentang. Nah, tuh kayak kentangnya tiwas juga akeh, jebulane kentang tok. Atau mungkin pelo ati pedes wah. Tapi pelone 1 kilo, lomboke 10 kilo. Ya begitulah. Makanan di walimah itu biasanya pasti enak. Tidak mungkin di makanan walimah kok disediakan sayur cah kangkung, dereng pernah mengalami ya sih. Napa sop bayem ngaten niku. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini ya? Karena apa? Ketika dikatakan bahwa makanan yang jelek ketika walimah itu adalah ketika yang diundang itu adalah orang-orang kaya, kemudian meninggalkan orang-orang miskin. Jadi ibaratnya niku milih-milih. Misalnya dalam satu RT, satu RW, sing diundang sing ketok mentereng-mentereng, sing sugih-sugih, sing rodok orang duwe ora usah diundang misalnya kan. Dia mungkin berpikir nek sing rodok duwe amplope rodok kandel. Ya, biasanya sing metu saka dompet niku sing abang-abang. Pinten niku 100.000 misalnya. 10 orang kali 100.000.
Pinten? 1 juta. Mungkin kalau orang yang agak miskin begitu katakan ya, yang keluar mungkin gambar Patimura. Senajan kandel tapi Patimura tok ya, ora patio kroso ya. Atau mungkin podo-podo merai ning 10.000, ping 10 gak 100. Waduh, ini perbandingannya banyak sekali. Masih adakah orang-orang yang seperti itu? Kalau masih ada berarti makanan walimah itu adalah sejelek-jeleknya makanan. Dan ini terlepas dari yang diundang kaya atau si miskin, tetapi di beberapa di daerah Jawa Timur itu, bahkan di DIY, tepatnya di Gunung Kidul itu, karena istri saya itu orang sana ya, saya pertama kali kondangan di sana itu kaget Pak. Napa? Undangan pernikahan itu begitu masuk niku amplopnya dibika. Pernah ngalamin niku? Dereng ya? Kagetnya ra karuan niku. Begitu masuk langsung dibuka. Buka 100.000 dicatat Pak. Pak Hasan 10.000 kata niku. Pak Amin 20.000. Pak Bejo kosong. Lali ya kosong kata niku. Dan itu katanya disimpan Pak. Disimpan nanti kalau yang kondangan itu punya gawe, nah dibuka. Dibuka, oh ini gur ngekei 50 berarti tak balas swidak wis lumayan. Oh ini gur ngekei 10.000 tak balas 20.000. Saya kurang tahu sejarahnya seperti apa, tapi ya ada memang seperti itu. Barangkali juga di daerah lain ada. Itu mungkin merupakan sebuah adat kebiasaan. Tetapi kembali lagi ke sini, jangan sampai kemudian kita mengutamakan yang kaya kemudian meninggalkan yang miskin. Karena ketika kita seperti itu, maka makanan walimah yang kita sediakan itu adalah sejelek-jeleknya makanan. Yang kemudian berikutnya bisa terjadi adalah ketika kita memubazirkan makanan. Jadi makanan sudah tersedia banyak, namun kita ambil banyak semuanya, dari nasi, lauk, semuanya banyak. Kemudian kita makan, kemudian tidak dihabiskan. Padahal kita sendiri yang makan, kita yang ambil, tapi tidak dihabiskan. Nah tentunya kita mengambil harus dengan sesuai perkiraan. Kira-kira entek opo ora. Nah, kemudian kalau kita menginginkan bahwa walimah itu adalah walimah yang penuh berkah, tentunya kemudian juga kita bisa berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu, fakir miskin, atau juga mengirimkan ke panti asuhan dan semisalnya. Ini kok sampai jam berapa Pak? Sampai Isya? 10 menit lagi? Oke. Kita lanjutkan, barangkali nanti kalau tidak selesai suatu saat nanti ada kesempatan kita lanjutkan. Nah kita pada poinnya, tadi kita kembali lagi kepada pernikahan tadi, itu pada dasarnya kita diundang itu kita wajib datang. Artinya wajib, ketika kita datang kita mendapatkan pahala. Ketika tidak datang maka kita mendapatkan dosa. Itu pada hukum asalnya. Tetapi kemudian hukum itu bisa bergeser menjadi haram, makruh, mubah gitu kan. Ketika ada sesuatu hal yang mempengaruhi. Di antaranya yang pertama, ketika ada kemungkaran di acara tersebut. Ya barangkali ini kadang-kadang sudah lumrah di sekitar kita, mungkin dengan mengundang napa niku dangdutan ngoten nggih. Mengundang artis, kemudian ada nyanyian-nyanyian syahwat ataupun ada joget-joget di situ. Nyuwun sewu, pada dasarnya kemudian undangan itu sudah tidak lagi menjadi wajib. Nah, maka kemudian sebetulnya kita harus berhati-hati. Yang seharusnya kita membuat acara mendatangkan pahala untuk orang banyak, bisa jadi kemudian kita bisa menghadirkan dosa kepada orang banyak. Maka kita sebisa mungkin
untuk berhati-hati. Nah kemudian kita yang diundang bagaimana? Kemudian orang kepenak sederek atau mungkin tetangga, kita bisa mensiasati ya mungkin datangnya ketika tidak ada tampilan itu. Misalnya ketika undangannya jam 8 sampai jam 12, nah kita tekoni rotok ngeri bar duhur misalnya, ngaten kan, pun bubar, pun koret-koret Pak, mboten apa-apa nggih. Atau mungkin hari sebelumnya kita datang, loh belum acara kok sudah datang. Tidak apa-apa, belum siap tidak apa-apa. Itu lebih baik insya Allah. Atau mungkin kepeksanya hadir rombongan dan seterusnya, maka ya secukupnya saja. Kita masuk, salaman, makan, selesai, pamit. Ya gitu kan. Orang kemudian duduk di depan sendiri, di paling depan, kursi paling depan, kemudian nyawang nonton biduane ngaten iki. Masya Allah. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika yang mengadakan itu adalah seseorang yang barangkali sebenarnya perlu kita boikot, misalnya bos miras atau tukang maksiat, ya kita tidak hadir karena kita ingin memberikan istilahnya itu semacam menrotok kapok gitu ya. Itu juga diperbolehkan, artinya itu sudah tidak menjadi wajib lagi. Kemudian ketika yang mengadakan non muslim, ya ini juga tidak wajib, tetapi karena mungkin sahabat, teman kantor, tetangga, boleh kita menghadirinya untuk menjaga persahabatan dan menjaga nama Islam, bahwa Islam itu bukan termasuk orang yang kemudian keras, kaku ya. Tetapi tentunya nanti kita juga harus memperhatikan makanannya itu harus halal. Kalau tidak halal berarti juga tidak wajib lagi. Pripun caranya? Ketika kita berhati-hati, kita bisa melihat, misalnya kok di situ terpampang catering muslim, berarti insya Allah aman. Tetapi kalau tidak ada ya kita bisa memilih makanan yang misalnya tidak disembelih ya kan, misalnya telur, ikan dan seterusnya. Kalau mungkin ragu, ini makanan daging sapi itu disembelih pakai bismillah atau tidak, ayam pakai bismillah atau tidak. Meskipun sebenarnya mungkin beli di pasar, tetapi untuk menjaganya kita bisa ada beberapa pilihan. Kemudian tidak meninggalkan yang lebih wajib. Ya saya percepat saja. Ini misalnya undangan pernikahan jam 11:30 sampai jam 11:30. Wah, ini wayai sholat ya kan. Maka kemudian kita tidak wajib. Bagaimana solusinya? Kita bisa cari waktu di samping itu. Kemudian tidak menimbulkan madharat. Misalnya kita dapat undangan tapi undangannya itu di Kalimantan, di Sumatera. Kita harus berhari-hari ke sana, mengeluarkan duit banyak, meninggalkan keluarga yang harusnya kita openi. Kemudian kita tidak datang, maka itu insya Allah tidak wajib lagi. Kemudian terakhir, yaitu ketika disebutkan nama kita secara khusus, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mendapatkan undangannya itu khusus, nah itu baru wajib. Kalau undangannya umum ini tidak wajib. Contoh umum pripun? Misalnya diumumkan ke masjid. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti siang diharap untuk datang di rumahnya Pak Amin, acara walimah. Ngaten iki mboten wajib. Atau mungkin juga didatangi tetapi undangannya hanya sekedar pemberitahuan. Pak, nanti ada syukuran akad nikah, walimah. Kalau panjenengan saged monggo saged rawuh. Ini juga samar-samar, ini enggak wajib. Ya kan? Undangan yang wajib bagaimana? Salah satunya disebutkan nama kita. Ada undangan YTH Bapak Sodikun. Nah, itu kan insya Allah ketika memenuhi hal ini undangannya layak untuk kita datangi, wajib untuk kita datangi. Atau mungkin kita didatangi ke rumah. Pak, bismillah setunggal kaping sepisan sowan, kaping kali silaturahmi, kaping 3 Bapak kapurih rawuh tindak wonten dalemipun Bapak fulan. Inggih menika kegiatan walimatul urus. Ngaten. Nah, itu juga insya Allah
itu wajib kita datangi. Apalagi sudah didatangi rumahnya, sudah dikasih undangan, besok menjelang H-1 diingatkan lagi, ya kan? Atau 1 jam sebelumnya diingatkan lagi di WA dan seterusnya, berarti itu kan sangat kuat. Nah, maka sebisanya kalau tidak ada udzur kita untuk bisa menghadiri undangan tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu cukup ya Pak ya? Insyaallah cukup. Barangkali di antara kewajiban seorang muslim terhadap muslim lain, ini adalah kewajiban kita menghadiri undangan. Di antara kewajiban yang lain masih banyak. Nah, semoga suatu saat nanti bisa kita sambung kembali ketika Allah mempertemukan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang baru. Semoga bermanfaat, tetapi apabila sudah tahu anggap sebagai murojaah atau ulangan. Karena sesungguhnya yang berkewajiban ataupun yang berjatah ngisi pada kesempatan sore hari ini adalah beliau Ustadz Agus. Jadi tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi saya hanya murid beliau, saya murid Ustadz Agus, murid Ustadz Lanang juga yang barangkali sering isi di sini karena beliau barangkali tidak bisa hadir, maka saya berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini karena tadi sudah disenggol, sudah dijawil oleh Adinda Ustadz Abdul Malik. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.